Halo, kita jumpa lagi di channel kita Asbotik bersama saya Henry, yaitu dengan channelnya analisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Hari ini kita tidak akan membahas mengenai angka-angka dalam sepak bola dulu. Kita akan bercerita aja. Kita melihat ada suatu klub sepak bola di Liga Inggris yang mempunyai background story yang unik, yaitu klubnya Brentford FC. Ya, beberapa kali sudah saya singgung, tapi hari ini kita coba kita lihat cerita yang lebih detailnya nih. Oke, what's going on behind the scenes about Brentford. Oke, langsung aja. Oke, kalau kita bicara mengenai Brentford ya, suatu klub ini dengan lambang lebah ini ada suatu cerita yang unik. Makanya kenapa saya singgung beberapa kali di video-video kita sebelumnya juga, karena ini sebenarnya ada suatu klub yang sangat kecil yang keuangannya tidak bagus sebetulnya. Bahkan sebetulnya sempat terancam bangkrut ya. Kemudian akhirnya asosiasi fansnya itu mengumpulkan dana untuk memberikan pinjaman kepada klub tersebut sebesar 700.000 euro. Nah, kemudian berasal dari pinjaman itulah 700.000 euro, klub ini kemudian bergulir untuk menjadi klub di Liga Premier Inggris setelah 70 tahun loh. 70 tahun absen, akhirnya berawal dari pinjaman tersebut, sejarah klub tersebut berubah menjadi salah satu klub Premier League, Liga Inggris. Kalau kemudian setelah diteliti lebih lanjut ya, di balik pinjaman 700.000 itu, ternyata ada satu orang fansnya Brentford yang sumbangsinya paling besar lah. Mungkin 80-90% mungkin dia yang memberikan pinjaman 700.000 itu. Ya, orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah owner dari Brentford FC sekarang, yaitu Matthew Benham. Nah, Matthew Benham inilah yang kita akan coba bahas lebih detail karena sosok menariknya Brentford sebenarnya ada di sosok Matthew Benham ini. Ya, Matthew Benham ini punya suatu pekerjaan yang tidak lazim, yaitu sebagai seorang petaruh. Ya, suka pasang taruhan olahraga, tidak hanya sepak bola sih. Setahu saya tidak hanya sepak bola, tapi berbagai macam olahraga. Tapi dia jatuh cintanya, passionnya kepada sepak bola. Nah, dialah yang memberikan sumbangsi paling besar dari utangan 700.000, yang kemudian lambat laun supporter mendesak supaya Matthew Benham sudahlah dibeli aja sekalian klubnya daripada terus-menerus berjibaku dengan hutang-hutang. Akhirnya Matthew Benham pun setuju, dia membeli klub. Kalau nggak salah akhirnya dibeli dengan harga 200 juta kalau nggak salah. 200 juta euro. Dan jadilah Matthew Benham sebagai satu-satunya pemilik di klub Brentford FC yang juga sebetulnya adalah klub favorit dia, yang ketika itu dia bilang umur 11 tahun sempat diajak ke pertandingannya Brentford. Sejak itu dia jatuh cinta terhadap Brentford dan akhirnya bisa memiliki klub tersebut. Ya, sedikit backgroundnya Matthew Benham. Dia ini adalah orang pintar sekali. Dia lulusan Oxford, jurusannya jurusan fisika. Ya, jadi bukan orang yang, wah ini jurusan marketing, atau jurusan bisnis, atau jurusan sesuatu yang berbau dengan sport. Enggak, sama sekali enggak. Jurusannya fisika. Ya, semoga cerita ini menginspirasi juga teman-teman yang jurusannya kelihatannya yang secara, kalau kita di Asia kan sering dianggap remeh, nggak mungkin kamu bisa menghasilkan uang banyak dari belajar fisika, belajar kimia, matematika, mau jadi apa kamu. Tapi ini backgroundnya, Matthew Benham fisika loh ya, walaupun tapi
ya lulusan Oxford, pasti bukan average tapi above average lah ya kemampuan dia ya, tapi tidak menutup kemungkinan namanya cerita sukses orang tidak melulu ditulis dari jurusannya apa, backgroundnya apa. Sometimes you just get there. Oke. Nah, setelah lulus dari Oxford jurusan fisika, sebenarnya Matthew Benham banyak berkutat di bank sebagai seorang investment manager, fund manager, yang hitung-hitungan. Pokoknya hitung setiap hari pekerjaannya hitung-hitungan. Kemudian dia diajak keluar oleh salah satu mentornya di bank tersebut untuk mendirikan suatu perusahaan yang baru. Ini mentornya dia yang mengajak Matthew Benham untuk keluar, yaitu Tony Bloom. Nah, mungkin yang seorang statistik nerd tahu siapa itu Tony Bloom. Yes, Tony Bloom sebetulnya adalah salah seorang yang juga mirip seperti Matthew Benham, yaitu seorang petaruh, ya, pejudi, dan dia adalah bosnya Brighton. Ya, Brighton Hove and Albion itu adalah klubnya Tony Bloom. Tapi waktu diajak oleh Tony Bloom untuk keluar untuk mendirikan perusahaan yang baru, Matthew Benham dan Tony Bloom sama-sama bukan owner dari klub sepak bola manapun. Dan tentu saja sudah bisa ditebak perusahaan apa yang didirikan oleh mereka berdua, yaitu adalah perusahaan untuk pertaruhan betting, professional sport betting. Nah, eh, ini orang pasti akan banyak bertanya loh, apakah mungkin bisa kaya dari bertaruh, dari berjudi? Bukankah kita juga sering diajarkan oleh orang tua kita bahwa judi itu justru bisa memiskinkan, bukan membuat orang jadi kaya. Nah, ini tentu saja saya yakin sebenarnya ada suatu metode yang pasti bukan tebak-tebakan. Ya nggak mungkin dia tebak-tebakan. Oh, misalnya hari ini Arsenal lawan Liverpool, kemudian dia tebak-tebakan, oh kayaknya kali ini yang menang Arsenal, oh kali ini yang menang Liverpool. Atau juga bukan dari analisa-analisa sepak bola yang oh dia membaca news, kemudian seperti misalnya oh Muhammad Salah lagi injury. Oh ini berarti kemungkinannya Liverpool bisa kalah atau ini itu. Enggak. Saya ya hampir yakin pasti bukan itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena background mereka berdua bukan background sport, bukan background sepak bola. Dua-duanya backgroundnya adalah matematika, ilmu eksakta. Jadi pasti ada suatu metode yang mereka temukan suatu celah di bandar-bandar taruhan dan itu yang dieksploitasi. Oke, metodenya apa? Saya juga nggak tahu. Ya, eh, yang jelas saya yakin pasti bukan tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan nggak mungkin sesukses itu dan bisa dalam jangka waktu lama. Oke, jadilah mereka akhirnya membuat suatu perusahaan profesional sport betting, tapi dalam perjalanannya akhirnya mereka memilih jalan yang terpisah, ya, karena mungkin sudah tidak satu visi. Tidak disebutkan juga kenapa kok mereka akhirnya berpisah, sehingga jalannya berbeda. Tony Bloom lebih dahulu terjun ke sepak bola dengan memiliki tim Premier, waktu itu juga belum tim Premier League kalau nggak salah, Brighton itu. Ya, kemudian Matthew Benham menyusul dengan membeli Brentford FC. Oke. Nah, salah satu cara atau kunci suksesnya Matthew Benham dalam mengelola klub, dia kembali menggunakan data statistik. Oke, sebentar sebelum sampai sini dulu. Jadi, salah satu metodenya dia memecat hampir seluruh karyawan di Brentford, kemudian diganti dengan orang-orang yang lebih analytical, orang-orang yang ngerti matematika, tapi tidak pernah punya pengalaman di sepak bola. Dia ingin agar benar-benar klub ini memiliki suatu pandangan fresh yang baru, yang tidak menjalankan kegiatan operasional sepak bola seperti klub-klub lainnya. Karena tentu saja kalau menggunakan metode seperti klub-klub lainnya, Brentford pasti akan digilas oleh tim-tim yang keuangannya jauh lebih kuat, lebih sudah mapan. Sehingga mereka harus menemukan cara-cara
yang lebih efisien, cara-cara metode pencarian pemain, metode taktik, strategi yang berbeda. Oke, sehingga mereka pun menggunakan banyak sekali data-data statistik untuk mengukur performanya. Salah satunya yang juga sering mereka pakai, contohnya mereka mereka membentuk suatu KPI. Ya, kalau mungkin teman-teman yang kerja di perusahaan yang sudah pakai KPI, yaitu Key Performance Index, yang mereka ukur adalah expected goals, XG, bukan jumlah goalsnya, tapi jumlah quantity dan kualitas peluang yang didapatkan. Itu yang lebih dipakai daripada jumlah goal yang sesungguhnya. Karena mereka beranggapan sepak bola adalah pertandingan yang low scoring, yang skornya rendah, ya kan? Tidak seperti basket bisa sampai 100, ya, kalau sepak bola bisa 1-0, 2-0, 5-0 aja sudah keajaiban ya, boleh dibilang telak sekali gitu loh. Sehingga mereka beranggapan sport dengan low scoring seperti sepak bola harus tidak apa ya, data statistiknya harus lebih kuat karena kualitas gol belum tentu adalah hasil dari permainan yang cantik, tapi bisa jadi hasil dari keberuntungan. Jadi XG adalah angka yang lebih bisa dipakai untuk mengukur lebih objektif. Itu prinsip salah satu prinsip Matthew Benham dalam menjalankan Brentford. Dan itu yang dipakai sampai hari ini. Dan scoutnya dia juga salah satu yang terbaik. Salah satunya ini. Hasil scouting dia adalah Neil Maupay. Ya, Neil Maupay adalah seorang striker yang ketika itu tidak ada satu orang pun yang melirik. Kemudian Neil Maupay ini dibeli dengan harga 2,1 juta ya, oleh Brentford dibeli, kemudian akhirnya dijual ke Brighton dengan harga 26. Jadi investmentnya balik lebih dari 10 kali lipat. Sekarang investasi apa yang coba teman-teman pikirkan bisa kembali lebih dari 10 kali lipat? Bahkan yang lagi booming sekarang seperti apa binary option, seperti ya, yang afiliator itu, terus robot trading, ya itu aja janjinya kalau nggak salah kan masih 1% per hari ya, kalau nggak salah kan. Itu ya ini 10 kali lipat tuh. Itu aja 1% satu hari kan belum garansi ya. Ini bisa 10 kali lipat ya kalau menggunakan scoutingnya metode Brentford ini. Ini salah satunya Neil Maupay. Apakah hanya kebetulan hanya Neil Maupay? Tentu saja tidak. Oke, ini salah satu pemain lain yang akhirnya Brentford untung besar, Ollie Watkins. Ollie Watkins ini mereka beli dengan harga 2,3 juta. Kemudian akhirnya dijual ke Aston Villa dengan harga 36 juta euro. Ya, 36 ini berarti hampir 13 kali lipat. Returnnya hampir 13 kali lipat. Ollie Watkins. Oke, seorang striker yang saat ini menjadi juga salah satu andalan di Aston Villa. Oke, masih belum berhenti sampai di sini ceritanya. Ada satu lagi pemain yang saya juga suka sekali, ini Said Benrahma. Ini dribblingnya luar biasa banyak, ya, dribblingnya bagus sekali, passingnya juga bagus, dan sekarang juga menjadi salah satu kunci permainan di lini tengah West Ham. Ketika dibeli oleh Brentford, harganya 3,8, kemudian dijual kepada West Ham 40 juta. Ya. Jadi sekali lagi lebih dari 10 kali lipat. Ya. Luar biasa memang investasi dari Brentford. Saat ini pun mereka juga memiliki beberapa pemain-pemain yang luar biasa, seperti contohnya Ivan Toney, Sergi Caños, ya. Itu juga semua dibeli dengan harga murah, siap untuk dijual dengan harga mahal. Oke, ya semoga cerita ini bisa menginspirasi ya kita-kita, terutama yang dibesarkan dengan kultur Asia, termasuk saya sendiri yang selalu beranggapan bahwa untuk bisa jadi sukses, untuk bisa kaya itu jurusannya harus bisnis manajemen atau ya apa ya,
punya koneksi banyak. Memang Matthew Benham tertolong oleh koneksinya, oleh pertemuannya yang secara tidak sengaja dengan Tony Bloom yang kemudian membawa dia ke dunia sport betting. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal kemampuan eksakta dia, kemampuan analisa dia, itulah yang membawa kesuksesannya sampai hari ini. Yang mana sudah diterapkan untuk bahkan running sebuah klub sepak bola yang kecil sampai bisa promosi ke Liga Premier, dan tahu sendiri Liga Premier adalah liga yang paling kompetitif di dunia ini. Oke. Tapi masih dalam posisi ya papan tengah agak bawah. Tapi respectable loh dengan budget seperti itu. Dia sudah di atas Newcastle. Ya, di atas tim-tim yang lebih mapan yang sudah langganan di Liga Premier. Norwich City itu tim yang dengan budgetnya masih lebih tinggi loh daripada Brentford. Ya, tapi Brentford prestasinya masih lebih baik karena dikelola dengan cara yang tidak konvensional, dengan cara statistik dan analisa. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang di sini juga jurusannya mirip-mirip seperti itu, entah itu statistik ataukah ilmu-ilmu eksakta, ya semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi. Dan kalau kalian juga punya ide, mungkin ini loh metode yang digunakan oleh Matthew Benham dalam pertaruhannya, dalam judinya. Silakan tinggalkan komen ya. Siapa tahu bisa sharing cara untuk bisa sukses di bursa taruhan. Saya tidak ngajari harus taruhan, tapi menurut saya kalau taruhannya dengan menggunakan feeling, dengan menggunakan tebak-tebakan, lebih baik jangan. Tapi kalau ada suatu metode yang eksak, this is a business, I think. Right? Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi dengan channel kita di lain waktu dengan cerita yang berbeda. Sampai jumpa lagi. See you.